Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung banget setiap kali mau mulai investasi? Bukan bingung soal mau belajar dari mana, tapi bingung jawab 3 pertanyaan yang bikin kepala panas. Pertama, saya harus beli saham apa? Kedua, saya harus beli di harga berapa? Dan yang ketiga, nanti saya harus jual kapan? Kelihatannya simpel ya, tapi justru 3 pertanyaan itu yang paling bikin orang kejebak overthinking, stres, dan akhirnya nggak mulai-mulai investasi. Nah, hari ini saya mau ngobrolin salah satu dari 3 pertanyaan itu. Pertanyaan yang paling sering bikin orang takut salah. Saya harus beli di harga berapa? Dan jawaban saya mungkin akan terdengar aneh. Jawaban saya adalah beli di harga berapa aja. Kedengarannya ngawur ya, tapi tenang. Ini bukan asal ngomong. Ada alasannya, ada konsepnya, dan ada strategi yang sudah dipakai investor di seluruh dunia. Dan strategi itu namanya dollar cost averaging. Atau kalau di Indonesia, ya anggap saja Rp100 cost averaging. Sederhana banget sebenarnya. Kamu beli secara rutin, dengan jumlah uang yang tetap, tanpa peduli harganya lagi naik atau lagi turun. Hasil akhirnya, kamu akan mendapatkan harga rata-rata dari seluruh pembelianmu. Biar lebih kebayang, saya ajak kamu jalan pelan-pelan ya. Kita bikin skenario yang gampang, realistis, dan dekat dengan kehidupan orang pada umumnya. Bayangin kamu punya komitmen kecil. Setiap bulan, kamu sisihkan Rp1 juta buat investasi. Gak besar, gak kecil. Paslah buat mulai. Dan misalnya kamu pilih satu perusahaan besar yang sudah puluhan tahun. Untung, anggaplah Bank BCA. Kenapa BCA? Bukan karena saya promosi, tapi karena kinerjanya gampang, kamu cek dan bandingkan. Sekarang, bayangin kamu mulai dari November tahun 2021. Setiap tanggal 1, kamu masukin Rp1 juta untuk beli saham itu. Di tanggal 1 pertama, harga saham per lembarnya Rp7.550. Berarti kamu mampu beli satu lot dengan harga Rp755.000. Dari 1 juta, sisanya Rp245.000 nganggur. Simple, lanjut ke tanggal 1 bulan berikutnya. Harga BCA turun sedikit, jadi Rp7.275. Dengan duit yang sama, kamu beli satu lot lagi, tapi dengan harga yang lebih rendah. Nah, di titik ini banyak orang panik. Saya punya 2 harga berbeda. Nanti ngitungnya gimana? Tenang. Yang dipakai bukan harga masing-masing bulan, tapi harga rata-rata. Dari pembelian 2 bulan itu, total uang yang kamu keluarin ke Rp1.482.500 untuk 200 lembar saham. Kalau dibagi 200 lembar, harga rata-ratamu turun jadi Rp7.413 per lembarnya. Tanpa kamu analisa chart, tanpa kamu buka grafik, tanpa kamu deg-degan tiap menit, harga rata-ratamu turun sendiri. Sekarang, bayangin kamu lakuin ini tiap bulan. Januari, Februari, Maret, terus sampai November tahun 2022, 1 tahun lebih sedikit. Dengan modal 1 juta per bulan, ternyata kamu cuma mampu beli 1 lot setiap kali. Tapi dari konsistensi itu, di akhir tahun kamu sudah punya 13 lot. Dan harga rata-ratamu sekitar Rp7.846. Nah, ketika itu, harga pasarnya naik ke Rp9.025. Artinya, kalau kamu jual semuanya saat itu, kamu bisa dapat untung sekitar Rp1,5 juta atau sekitar 15%. Dan itu baru dari capital gain, loh, belum termasuk dividen. Selama periode itu, kamu dapat dividen 3 kali. Nilainya kecil-kecil, iya, tapi pertumbuhan itu nyata.
Dan itu dari perusahaan besar yang stabil. Yang menarik itu bukan angka 1,5 jutanya. Yang menarik adalah ketenangannya. Kamu nggak perlu cari harga paling murah, nggak perlu tebak-tebakan kapan momentum terbaik. Kamu cuma disiplin dan waktu yang bekerja untuk kamu. DCA itu bukan strategi cari kaya cepat. DCA itu strategi untuk orang yang mau menang dalam permainan jangka panjang. Kamu sadar nggak sih? Banyak orang terlalu fokus sama harga terbaik, padahal itu ilusi. Bahkan analis profesional pun sering salah baca pasar. Apalagi kita yang cuma punya waktu 10 menit buat lihat aplikasi. Justru dengan DCA, kamu belajar menerima kenyataan. Saya nggak harus selalu benar untuk menang. Kamu cuma perlu 2 hal. Pertama, pilih perusahaan yang benar, perusahaan yang sehat, untung, dan punya sejarah yang kuat. Kedua, rutin. Bukan berarti tiap bulan harus wajib ya. Kalau lagi butuh uang buat THR atau keperluan lain, ya nggak apa-apa di-skip. Tapi punya ritme, itu penting. DCA itu bukan soal ketepatan. DCA itu soal ritme hidup. 1 tahun itu pendek banget buat investasi. Kamu bisa untung. Tapi kamu juga bisa ketemu masa di mana harga turun. Tapi coba lihat sejarah bursa kita. Rata-rata, dalam jangka 3 tahunan, selalu ada koreksi. Dan setelah koreksi, hampir selalu ada pemulihan. Makanya strategi ini paling masuk akal kalau kamu sabar. Nggak butuh uangnya cepat-cepat. Dan siap lihat harganya naik turun tanpa panik. Yang penting adalah kamu tahu apa yang kamu beli. DCA itu bukan solusi untuk semua masalah, tapi untuk pemula, untuk orang yang gak mau ribet, atau buat orang yang pengen nyicil kekayaan pelan-pelan. Ini strategi yang paling waras. Karena kamu gak melawan pasar, kamu justru berjalan bareng pasar. Yang penting, jangan asal pilih perusahaan. Perusahaan yang kuat bikin strategi ini bekerja. Dan kalau kamu dapat dividen, dampaknya makin bagus. Jadi kalau kamu bingung mau mulai dari mana, mulailah dari yang paling mudah. Sisihkan jumlah yang tetap, beli secara rutin. Pilih perusahaan yang sehat, lalu biarkan waktu yang membuktikan hasilnya. Dan satu hal terakhir yang perlu kamu ingat, gak ada yang lahir langsung jago investasi. Semua orang mulai dari bingung. Semua orang pernah takut. Semua orang pernah ragu. Yang membedakan hanyalah ada yang terus belajar dan ada yang berhenti bahkan sebelum mencoba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa follow dan subscribe ya.